varian Delta yang berasal dari India ini ternyata 60% lebih menyebar dibandingkan varian Alpha atau varian Inggris ya. Padahal si varian Alpha ini sendiri sudah 50% lebih cepat menyebar dibandingkan dengan varian sebelumnya yang ada di Wuhan. Wah, mengerikan banget ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari varian-varian ini ya? Simak video saya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, buat kamu yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena saya akan terus update video-video yang penting dan bermanfaat untuk kalian ketahui. Nah, kalian perhatikan tidak bahwa beberapa orang nih ya sudah mulai berganti menggunakan masker menjadi dari yang masker bedah menjadi masker N95, KN95, KF94 atau juga sudah menggunakan double masker. Nah, CDC memang sudah merekomendasikan penggunaan double masker. Jadi mereka mengatakan bahwa masker yang tidak disimpul itu bisa menahan sebanyak 56,1, sedangkan masker kain bisa menahan sebesar 51,4, dan kalau masker bedah disimpul itu naik bisa menahan menjadi sekitar 77%. Nah, kalau double masker itu ternyata bisa menahan hingga 85,4%. Nah, jadi bedanya cukup signifikan ya. Nah, itu caranya masker bedah digunakan pertama kali, itu masker bedahnya disimpulkan terlebih dahulu. Kemudian yang lapisan kedua adalah masker kain. Penggunaan double masker ini tidak mengurangi suplai oksigen ke teman-teman ya. Nah, saya juga di sini mau menyampaikan satu penelitian yang dilakukan di Korea. Nah, ini penelitiannya ada 7 pasien yang menderita COVID dan dirawat inap. Nah, pada ketujuh pasien ini mereka diminta untuk batuk sebanyak 5 kali dengan 4 perlakuan. Jadi perlakuan pertama yaitu mereka tanpa masker, mereka batuk. Nah, kemudian perlakuan yang kedua, mereka menggunakan masker bedah dan juga batuk sebanyak 5 kali. Nah, perlakuan yang ketiga, mereka menggunakan masker KF94. Kemudian perlakuan yang keempat, mereka menggunakan masker N95 dan kemudian berbatuk. Nah, jeda antara tiap batuk adalah 5 detik dan kemudian jeda antara tiap perlakuan adalah 20 menit. Nah, kemudian peneliti melakukan pemeriksaan beban virus menggunakan mesin PCR ya, pada yang pertama pada pasien. Jadi dilakukan swab nasofaring dan juga saliva. Kemudian yang kedua itu pada cawan Petri yang ada di depan dari pasien. Nah, kemudian pada lapisan dalam tiap masker dan lapisan luar dari masker. Nah, ternyata pada masker KF94 dan masker N95 saat dilakukan swab itu pemeriksaan beban virusnya menunjukkan sangat efektif. Jadi virus hanya ditemukan di bagian dalam masker dan tidak didapatkan di bagian luar masker, juga tidak didapatkan pada cawan Petri di depan pasien yang menggunakan baik masker KF94 maupun masker N95. Nah, sedangkan pada masker bedah
itu ketika dilakukan pemeriksaan beban virus didapatkan virus pada permukaan bagian dalam masker, permukaan bagian luar masker, dan juga pada cawan Petri yang diletakkan di depan dari pasien. Nah, kalau yang batuk tanpa masker tentu saja ada virusnya ya yang di cawan Petri yang diletakkan di depan pasien. Nah, jadi dengan penelitian ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah harus mulai beralih ya dari hanya menggunakan masker bedah satu lapis dengan menggunakan masker bedah yang dilapisi kembali masker kain, atau kalau teman-teman bisa ada biaya untuk membeli KF94 maupun N95, itu lebih baik lagi ya teman-teman, karena dengan teman-teman menggunakan masker yang baik, menjaga protokol kesehatan dengan lebih ketat, maka teman-teman akan bisa terhindar dari virus varian-varian yang baru ini ya, dan juga teman-teman membantu mengendalikan COVID di Indonesia. Selain menggunakan masker, teman-teman juga tetap perlu untuk sering-sering mencuci tangan ya, baik dengan alkohol maupun dengan sabun. Dan juga ingat untuk tidak sembarangan menyentuh bagian depan masker teman-teman ya, karena kan tadi disampaikan di penelitian bahwa virus masih ada di bagian depan dari masker bedah teman-teman. Nah, jadi sering-seringlah mencuci tangan terlebih dahulu sebelum teman-teman menyentuh bagian wajah teman-teman, entah itu mata, hidung maupun mulut teman-teman. Dan juga teman-teman juga sebaiknya menghindari kerumunan. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya, juga meningkatkan imunitas teman-teman, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga usahakan olahraga yang teratur ya. Nah, jika teman-teman merasa info ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ya video ini, karena dengan men-share maka teman-teman membantu untuk mengendalikan COVID di Indonesia. Dan juga like video ini, subscribe channel saya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, semoga kita semua sehat, semoga pandemi ini cepat berlalu, dan kita menang dari si virus kecil itu. Dadah!